Halo Sobat Bisnis, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan bisnis Anda semakin berkembang. Sebelumnya perkenalkan, saya Radit dari Accurate Accounting Software. Di sini dalam beberapa jam ke depan, saya akan mendemokan fitur dan modul Accurate Online. Nah, untuk memulai mungkin langsung saja saya membuka tampilan Accurate Online. Nah, di sini untuk tampilan Accurate Online berbasis website dan di sini kita tinggal login ke websitenya Accurate untuk kita bisa melihat ataupun menginput transaksi. Nah, di tampilan awal kita akan diinformasikan adalah aktivitas terakhir kita di sistem ini kita melakukan apa di bagian dashboard awal di Accurate. Nah, di sini di tanggal 17 saya ada melakukan buat faktur pembelian, buat faktur penjualan, dan sebagainya. Jadi, semacam log historis kita melakukan transaksi apa saja di sistem ini. Lalu yang berikutnya di tampilan yang kedua, di bagian dashboard, di bagian kegiatan mendatang di sini adalah beberapa hari ke depan kita diinformasikan oleh sistem apa yang harus kita lakukan untuk eksekusi. Contoh di sini di tanggal hari ini kita ada namanya adalah jatuh tempo piutang ataupun jatuh tempo hutang. Nah, di sini kita bisa melihat piutangnya si Abadi Point Center di sini apa saja yang kita jual di sini. Kita bisa lihat, kita bisa klik transaksinya seperti ini. Dan di sini kita bisa melihat adalah detail transaksi atas piutang yang terbit di dashboard keuangan. Lalu yang berikutnya di bagian dashboard di sini kita juga bisa melihat adalah tren penjualan. Nah, di sini kita bisa lihat tren penjualan entah itu seminggu ataupun harian, kita bisa lihat tren penjualannya semua cabang di masing-masing cabang yang kita punya. Lalu yang berikutnya kita dapat informasi ringkasan berupa pendapatan, nilai HPP ataupun pengeluaran. Nah, di sini kebetulan saya belum melakukan input transaksi. Nah, nanti jika kita melakukan input transaksi secara otomatis kita bisa tahu untuk secara ringkasan pendapatannya berapa, HPP-nya berapa, pengeluarannya berapa, ataupun labanya yang kita peroleh berapa. Jadi kita tidak perlu membuka laporan laba rugi, kita bisa melihat di laporan dashboard ini seperti itu. Begitu juga dengan arus kas dan beban-beban perusahaan. Nah, di sini untuk beban perusahaan kita bisa mengetahui beban apa saja yang paling tinggi dalam satu bulan terakhir di sini. Nanti di sini Accurate akan menginformasikan beban yang paling tinggi itu apa. Jadi kita bisa sebut sebagai analisa kita untuk kita di bulan berikutnya kita bisa memplanning biaya kita yang mau kita keluarkan itu apa saja seperti itu. Lalu yang berikutnya penjualan dan sebagainya. Nah, di sini untuk dashboard pun juga bisa kita tambahkan untuk dashboardnya. Bisa melalui adalah tambah widget di sini. Nah, di tambah widget di sini kita bisa menampilkan arus kas, lalu aset saat ini, barang stok minimum, faktur terlewat, keberhasilan penawaran, kegiatan mendatang, kegiatan terlewat, dan sebagainya. Jadi, tampilan informasi apa yang kita butuhkan kita bisa lihat di tambah widget di sini. Nah, lalu yang berikutnya itu adalah dashboardnya Accurate. Nah, untuk fitur dan modulnya Accurate ada di sebelah kiri. Mulai dari pengaturan yang terdiri dari preferensi, akses grup, pengguna, penomoran, desain cetakan, dan Accurate Store. Nah, mungkin saya bisa langsung saja ke bagian pengaturannya. Nah, di sini kita ada namanya adalah preferensi di sini. Nah, di sini preferensi adalah kita sebelum memakai sistem kita harus melakukan klasifikasi pengaturan yang mau kita tentukan di Accurate. Nah, di sini yang pertama adalah fitur. Nah, di sini untuk fitur dasar apa saja fitur-fitur yang kita butuhkan? Apakah ada multi mata uang, pajak, approval kalau memang ada untuk approval ini kita juga bisa buat untuk approval di sini. Ini untuk perusahaan, lalu yang berikutnya adalah penjualan, modul apa saja yang kita butuhkan dari penawaran, retur, tukar faktur, penyesuaian harga diskon,
faktur di muka atau mendahului pengiriman, tenaga penjual, klaim pelanggan, pengapaan barang, dan sebagainya. Begitu juga dengan pembelian, modul apa saja yang kita butuhkan, tinggal kita melakukan centang. Lalu yang berikutnya adalah persediaan. Nah, di sini juga sama, apa saja yang kita butuhkan, apakah kita membutuhkan multi satuan, produksi, untuk nomor serialnya, multi gudang, produksi sederhana, ataupun kalau memang kita ada perusahaan manufaktur yang membutuhkan formula produk BOM, kita bisa mengaktifkan adalah manufaktur seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah pajak. Di sini kita tinggal isikan pajaknya apa saja yang badan usaha kita, tinggal kita tentukan di sini. Lalu yang berikutnya di bagian pengaturan ada namanya adalah penjualan di sini. Nah, di penjualan di sini kita bisa mengatur untuk opsi nilai barang yang diretur. Apakah mau masuk sebagai biaya terakhir atau sebagai beban pokok penjualan HPP. Tinggal kita tentukan di awal. Lalu yang berikutnya kita juga bisa setting kalau memang kita adalah perusahaan PKP, setiap kita bikin pelanggan baru sudah termasuk pajak. Jadi istilahnya kita bisa langsung tidak perlu setting lagi untuk selanjutnya setting di awal, otomatis setiap pelanggan baru otomatis termasuk pajak untuk pelanggannya. Lalu yang berikutnya di bagian pembelian di sini kita juga bisa tentukan untuk secara pembelian aset kita masuk ke akun apa untuk pembeliannya. Kita bisa tentukan di sini. Lalu yang berikutnya ada namanya adalah akun selisih pada transaksi pembelian, di mana biaya ditagihkan ke pemasok lain. Kita bisa isi di sini untuk akun selisihnya dan tanggal jurnalnya. Lalu yang berikutnya adalah penerimaan barang di sini. Nah, untuk penerimaan barang, biaya penerimaan barang akan diupdate oleh tagihan dengan pilihan berikut. Jadi ini yang dimaksud adalah apabila kita melakukan PO pembelian barang, kita melakukan terima barang, dan kita melakukan faktur, apakah nilai PO dan nilai terima barang ini ada selisih, langsung diperbarui oleh tagihan. Kalau diperbarui oleh tagihan berarti secara otomatis nilai invoice yang kita akui. Lalu yang berikutnya adalah tidak diperbarui oleh tagihan, jadi akan muncul selisih dengan akun ini, akun beban selisih pembelian barang, atau diperbarui jika tanggal tagihan pertama dalam periode yang sama dengan penerimaan barang. Ini sebenarnya adalah sama dengan diperbarui oleh tagihan, cuman dalam 1 bulan. Jadi langsung diakui diperbarui oleh tagihan. Jadi tidak akan timbul selisih. Lalu yang berikutnya adalah pembatasan. Nah, di sini untuk pembatasan kita juga bisa melakukan pembatasan ke masing-masing akses user yang login ke sistemnya Accurate Online. Nah, di sini ada beberapa opsi, tidak dibatasi, atau dibatasi semua, atau akses terbatas hanya pada waktu. Nah, di sini kalau kita pilih opsi akses terbatas hanya pada waktu, kita bisa tentukan untuk aksesnya untuk semua user. Apakah bagian penginput transaksi hanya bisa input Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Berarti untuk kita pilihan akses ini di bawah jam 5 sore, Senin sampai Jumat ataupun Sabtu Minggu, orang pengguna yang bisa mengakses Accurate Online tidak bisa akses karena kita batasi untuk aksesnya, untuk waktu loginnya. Akan tetapi kalau kita menggunakan adalah batasi akses pengguna tertentu, kita bisa memberikan batasan. Jadi misalkan user A ini bisa akses login jam berapa aja, jadi nggak ada batasan. Jadi ada pengguna tertentu saja yang istilahnya bisa login ke sistem. Lalu yang berikutnya adalah ini persetujuan atau approval. Jadi untuk approval di sini adalah kita bisa memberikan setiap masing-masing user jika memerlukan approval dari pimpinan, kita bisa batasi untuk transaksinya. Contoh di sini di bagian marketing, misalkan bagian sales, jika ada transaksi order di atas 100 juta,
harus approve dari pimpinan dulu. Nah, itu kita bisa atur di bagian approval atau persetujuan di sini. Ataupun kita juga bisa memberikan approval, misalkan ada melakukan pembayaran orang finance, bagian finance, untuk membayar transaksi hutang atau biaya. Jadi kita melakukan pengajuan dulu untuk ke pimpinan. Jika pimpinan melakukan approve, baru bisa berjalan transaksinya. Karena jika kalau belum di-approve oleh pimpinan, akan berbentuk draft transaksinya. Jadi tidak bisa dieksekusi. Lalu yang berikutnya adalah atribut tambahan di sini. Nah, di sini untuk atribut tambahan kita bisa menambahkan atribut pada rincian barang, jasa, dan biaya di formulir transaksi. Jadi kita bisa memberikan tambahan kolom yang kita butuhkan. Lalu yang berikutnya di bagian barang dan jasa ini juga sama. Kita juga bisa tambahkan untuk kolom juga di barangnya. Jadi misalkan contoh kita butuh kolom tambahan warna, tambahan merek, kita bisa tambahkan di sini untuk kolomnya. Lalu yang berikutnya adalah di bagian pelanggan. Nah, ini pun juga sama di bagian pelanggan, kita bisa menambahkan atribut atau kolom di pelanggan. Jadi contoh nih, di bagian pelanggan kita bisa tambahkan misalkan ulang tahunnya customer ataupun kondisi apapun yang istilahnya kita bisa tambahkan di atribut tambahan. Lalu yang berikutnya di bagian supplier ini juga sama, kita bisa menambahkan atribut-atribut atau kolom-kolom yang kita perlukan untuk menambah kolom. Lalu yang berikutnya kita bisa melakukan setting untuk akun perkiraan yang nantinya akan masuk atau menjadikan ke laporan neraca dan laba rugi. Nah, di sini kita bisa setting dari persediaannya, penjualannya, retur, diskon, barang terkirim, beban pokok penjualan, retur, beban, dan pembelian belum tertagih. Jadi kita bisa setting di sini untuk kode akun perkiraannya. Nah, di sini untuk selanjutnya adalah di bagian lain-lain. Di sini kita juga bisa mengatur untuk pertama rentang umur piutang, apakah dihitung berdasarkan tanggal faktur atau jatuh tempo. Nah, ini yang pertama untuk pengaturan. Lalu yang berikutnya adalah akses grup di sini. Untuk akses grup kita bisa menentukan grup yang ada di suatu perusahaan untuk kita batasi aksesnya. Jadi misalkan contoh kita punya grup penjualan, grup pembelian, accounting, ataupun bagian finance. Nah, di sini kita bisa tentukan untuk akses grupnya, untuk aksesnya sejauh apa. Jadi contoh di sini di bagian hak akses. Nah, di sini kita tinggal tentukan dia boleh apa saja yang dia boleh untuk melakukan input atau cek transaksi di sini. Lalu yang berikutnya adalah pengguna. Nah, untuk pengguna di sini kita menambahkan user-user yang bisa login atau mengakses akun online di sini. Nah, untuk jenis aksesnya ada dua, ada operator dan administrator. Untuk operator adalah user yang paling bawah atau yang paling rendah. Contohnya adalah yang bagian input data transaksi. Jika administrator, kita bisa melihat ataupun menghapus ataupun mengedit keseluruhan transaksi. Jadi istilahnya adalah super admin. Bisa melihat semuanya, entah itu transaksi ataupun laporan ataupun kita menghapus transaksi. Jadi user yang paling tinggi untuk administrator. Lalu yang berikutnya adalah penomoran di sini. Untuk penomoran kita bisa memberikan penomoran di masing-masing invoice ataupun surat jalan ataupun voucher keluar untuk kas keluar, kas masuk, bank keluar, bank masuk. Tinggal kita memberikan penomoran per tiap transaksi.
Nah, di sini kita bisa lihat ada bisa aset tetap, barang, bukti potong, faktur pembelian, faktur penjualan, dan sebagainya. Jadi kita bisa buatkan penomoran sendiri-sendiri. Lalu yang berikutnya, kita bisa juga memberikan akses untuk penomoran ini, siapa yang melakukan penomoran transaksi ini, untuk pengguna siapa. Lalu yang berikutnya di sini di bagian desain cetakan. Untuk desain cetakan di sini kita juga bisa melakukan modifikasi atas template yang kita mau modif. Contohnya kita mau memodif cetakan invoice ataupun surat jalan, kita bisa melalui dari desain cetakan ini. Tinggal kita pilih untuk tipe formulirnya apa, kita bisa melakukan modifikasi. Lalu yang berikutnya adalah Accurate Store. Untuk Accurate Store di sini adalah yang dapat integrasi dengan sistemnya Accurate. Contohnya adalah It's, For Stock, Gudang 2Go, kode unik pembayaran, Maxcode, Maxsimple, Master Online, Mocha Post, dan sebagainya. Jadi untuk aplikasi ini bisa integrasi dengan Accurate Online dengan ada tambahan biaya tertentu tergantung dari masing-masing aplikasi. Lalu yang berikutnya di bagian perusahaan. Untuk perusahaan di sini adalah mata uang, kita bisa tentukan adalah mata uangnya. Kita menggunakan beberapa mata uang, misalkan mata uangnya adalah dalam bentuk rupiah ataupun US dollar. Jadi kita bisa tentukan di mata uang ini untuk kita tambahkan. Lalu yang berikutnya adalah departemen. Nah, di sini untuk departemen kita juga bisa mengklasifikasikan masing-masing departemen. Departemen penjualan, departemen pembelian, untuk kita bisa tahu adalah cost dan profit center. Ataupun kita juga bisa membuat departemen ini sebagai divisi atau armada jika di lini bisnis yang berbeda. Contohnya misalkan di lini bisnis di bagian tracking, kita juga bisa mengklasifikasikan laba rugi per masing-masing tracking. Kita bisa menggunakan departemen ini. Lalu yang berikutnya kita juga bisa membuat perpajakannya, teksnya. Kita bisa setting untuk PPN-nya ataupun PPh-nya. Lalu yang berikutnya adalah syarat pembayaran. Kita bisa tentukan adalah syarat pembayarannya di sini. Terminnya apa saja? Apakah terminnya 30 hari ataupun 60 hari, ataupun kita juga bisa set manual di sini di bagian syarat pembayaran. Kita bisa setting berapa harinya. Lalu yang berikutnya di bagian pengiriman di sini. Untuk pengiriman kita bisa tentukan adalah jika kita melakukan pengiriman barang, kita menggunakan apa untuk armadanya. Lalu yang berikutnya di bagian perusahaan, kita juga bisa tentukan adalah FOB-nya. Apakah diambil sendiri atau kita ambil di pelabuhan, shipping point atau destination di sini. Lalu yang berikutnya gaji ataupun tunjangan. Nah, di sini kita juga bisa membuat penggajian yang untuk menghitung PPh-nya. Lalu yang berikutnya di sini karyawan. Untuk karyawan di sini kita juga bisa tentukan untuk karyawan-karyawan kita yang kita mau simpan di data Accurate Online. Jadi misalkan karyawan untuk menghitung komisi penjual atau sales, itu kita bisa masukkan di karyawan untuk menambahkan nama sales atau nama marketingnya, nama penjualnya. Di bagian perusahaan, untuk transaksi berulang adalah fitur di Accurate Online yang memungkinkan Anda membuat transaksi yang sama persis dari suatu transaksi yang dibuat perulangannya. Contoh, perusahaan mengeluarkan biaya iklan sebesar 1 juta untuk 6 bulan ke depan.
kepada perusahaan jasa iklan. Nah, untuk memudahkan input transaksi selama 6 bulan, kita bisa menggunakan transaksi ini. Tinggal kita buat contoh di sini transaksinya. Saya buat perusahaan, transaksi berulang. Ini transaksinya. Nah, tinggal kita bisa melakukan berapa kali untuk perulangannya. Lalu yang berikutnya adalah proses akhir bulan. Di bagian perusahaan, proses akhir bulan. Untuk proses akhir bulan pada Akurat Online berfungsi untuk menghitung laba rugi selisih kurs dan penyusutan aset tetap. Tinggal kita melakukan berapa bulan di sini untuk bulannya, misalnya di bulan Februari, nanti dia otomatis akan melakukan proses akhir bulan di sini. Saya lanjutkan seperti ini. Nah, di sini langsung dia akan menghitung kalau memang kita ada selisih kurs ataupun kalau kita punya aset tetap akan menghitung penyusutannya. Lalu yang berikutnya di bagian perusahaan kontak, di sini kontak hanya untuk mengisi nama kontak saja. Lalu yang berikutnya adalah perusahaan transaksi favorit. Nah, untuk transaksi favorit adalah fitur pada Akurat Online untuk memudahkan user dalam mengentry transaksi secara cepat dan efisien. Jadi misal, kita membuat faktur penjualan dengan barang yang sama, barang A, barang B, barang C. Nah, setiap kali kita melakukan input transaksi, kita sudah menyimpan transaksi favorit tersebut. Jadi kita nggak perlu lagi melakukan input lagi. Lalu yang berikutnya di sini di bagian perusahaan kalender. Di kalender di sini kita bisa melihat transaksi-transaksi yang dibuat pada suatu periode dan membuat kalender tentang kegiatan tertentu. Di sini Anda dapat melihat dan membuat kalender seperti ini di bagian buat baru di sini. Tinggal kita melakukan kegiatan apa, jenis kalendernya, namanya apa, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya di sini di bagian perusahaan log aktivitas. Nah, untuk log aktivitas di sini adalah merupakan fitur di Akurat Online yang berfungsi untuk melihat histori sebuah transaksi mulai dari dibuat, diedit, ataupun dihapus jika ada yang melakukan hapus transaksi. Tujuannya adalah agar setiap aktivitas di Akurat Online dapat termonitor dengan baik. Nah, di sini kita bisa lihat adalah jenisnya, yang membuat siapa, yang merubah siapa, yang menghapus siapa. Lalu yang berikutnya adalah buku besar di sini. Untuk buku besar ada akun perkiraan, pencatatan beban, pencatatan gaji, jurnal umum, anggaran, histori akun, dan log aktivitas jurnal. Yang pertama adalah akun perkiraan di sini. Nah, di sini untuk akun perkiraan kita bisa membuat akun perkiraan ataupun mengedit akun perkiraan yang sudah ada. Jadi tinggal kita melakukan tambah seperti ini untuk membuat, ataupun kalau kita mau merubah untuk nama akunnya, tinggal kita bisa klik di nama akunnya di sini. Kita bisa merubah adalah nama akunnya. Lalu yang berikutnya di bagian buku besar, pencatatan beban. Nah, untuk pencatatan beban adalah fitur di Akurat Online yang digunakan sebagai tempat mencatat transaksi-transaksi beban seperti contohnya adalah beban listrik, beban telepon. Setelah diakui pada fitur pencatatan beban ini, maka
kita bisa melakukan pelunasan pada fitur pembayaran. Jadi kita mencatat beban dulu untuk yang kita mau ajukan, dicatat sebagai hutang kita, dan kita bisa melakukan pembayaran. Nah, di sini mungkin saya ambil contoh adalah ini, saya input hutang beban di sini. Misalnya adalah hutang gaji, saya cari di sini hutang gaji. Ataupun misalnya sewa dibayar di muka, misalkan seperti itu. Biaya gaji dibayar di muka seperti ini. Lalu kita bisa input adalah beban gajinya. Jadi kita mengakui hutang gaji dulu, tapi kita catat sebagai beban. Nah, seperti ini, misalnya adalah 5 juta. Jadi kita bisa mencatatkan dulu untuk hutangnya, tapi kita sebagai beban gaji. Saya simpan ini. Lalu yang berikutnya, setelah kita input sebagai pencatatan beban gaji, kita bisa melakukan adalah mencatat beban listriknya atau beban gajinya. Buku besar, cut. Nah, untuk mencatat pembayarannya, kita bisa melakukan adalah kasbank pembayaran. Nah, di sini tadi kita sudah melakukan pencatatannya adalah kita keluar untuk dari Bank BCA, kita tinggal ambil untuk pencatatan bebannya di sini. Yang tadi yang kita input tadi adalah 5 juta. Lanjut. Simpan. Nah, itu adalah transaksi yang kita mau catat. Kita ajukan dulu untuk biaya yang mau kita keluarkan, kita catat sebagai hutang dulu, baru kita keluarkan uangnya sebagai pembayarannya. Yang berikutnya di buku besar adalah jurnal umum di sini. Nah, untuk jurnal umum di sini adalah fitur yang ada di Accurate, berfungsi untuk membuat jurnal di luar dari transaksi jurnal khusus. Contohnya adalah jurnal khusus antara lain adalah penjualan yang berasal dari modul penjualan, jurnal pembelian yang berasal dari modul pembelian, serta jurnal penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari modul dan pembelian. Jadi yang kita catat adalah di luar modul Accurate, jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal aset. Kita tidak perlu catat di jurnal umum. Kita bisa menggunakan jurnal umum apabila kita mencatat satu, transfer antar kas bank atau perpindahan, ataupun ada piutang pihak ketiga atau hutang pihak ketiga. Lalu yang berikutnya adalah di buku besar anggaran. Nah, di sini untuk di anggaran kita juga bisa membuat semacam perencanaan dalam bentuk angka atas akun kelompok pendapatan dan biaya. Kita tinggal bisa panggil di sini untuk akunnya. Jadi kita bisa tentukan di sini untuk kelompok pendapatan sama biaya yang di masa mendatang agar pihak manajemen dapat memutuskan kegiatan-kegiatan yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Nah, di sini kita sudah tentukan tipenya apa di sini, lalu akunnya apa untuk akun perkiraannya. Lalu yang berikutnya di bagian buku besar, log aktivitas jurnal. Nah, untuk log aktivitas jurnal berfungsi di Accurate Online melihat log atau rekaman aktivitas jurnal atas suatu transaksi sehingga
seluruh aktivitas dapat termonitor dengan baik. Baik itu transaksi jurnal umum, pencatatan, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya di sini di bagian kas bank. Untuk di bagian kas bank ada modul pembayaran, penerimaan, transfer bank, SmartLink e-banking, rekening koran, history bank, rekonsiliasi bank, SmartLink virtual account, SmartLink e-payment. Untuk pembayaran di sini kita bisa mencatat adalah biaya-biaya operasional perusahaan, biaya listrik, biaya gaji, dan sebagainya. Kita bisa tinggal mencatat di sini kita keluar dari mana untuk transaksinya, untuk kas atau banknya, kita bayar apa untuk biayanya. Nah, di sini kita bisa catat biaya gaji ataupun biaya listrik. Nah, di sini kita bisa mencatat apa saja, akan keluar listnya apa saja yang kita catat untuk transaksinya. Lalu yang berikutnya adalah kas bank penerimaan. Untuk kas bank penerimaan di sini adalah modul dari Accurate yang hanya mencatat transaksi di luar penjualan atau pelunasan piutang. Jadi kita hanya mencatat untuk di penerimaan adalah contohnya adalah pendapatan deposito, pendapatan bunga, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya di bagian kas bank, SmartLink e-banking. Untuk SmartLink e-banking di sini berfungsi untuk kita bisa mengintegrasikan transaksi pembayaran melalui virtual account dengan proses pencatatan atas pembayaran tersebut pada data di Accurate Online. Kita bisa mencatat di sini untuk kita tentukan kita mau linkkan kemana untuk kas bank kita, ke klik BCA dan sebagainya. Jadi tinggal kita integrasikan saja antara rekening kita dengan yang ada di Accurate. Lalu yang berikutnya adalah rekening koran. Untuk rekening koran adalah menu untuk menampilkan transaksi mutasi akun bank yang telah didaftarkan internet banking di Accurate Online. Jadi contoh kita bisa di sini kalau sudah didaftarkan kita bisa lihat adalah mutasinya untuk rekening koran. Lalu yang berikutnya adalah history bank. Nah, di sini untuk history bank kita juga bisa melihat mutasi transaksi masuk dan keluar atas akun tersebut. Jadi misalkan contoh adalah bank BCA di sini, saya menggunakan transaksinya, saya refresh. Nah, di sini akan muncul pembayaran yang tadi, yang saya input tadi. Jadi di sini adalah kita bisa melihat masuk keluarnya uang, baik dari penjualan, dari pembelian, ataupun dari input biaya-biaya operasional. Lalu yang berikutnya di sini di bagian kas bank, rekonsiliasi bank. Untuk rekonsiliasi bank di sini adalah kita bisa mencocokkan saldo rekening yang ada di Accurate dengan saldo yang ada di rekening bank kita. Disamakan untuk nilainya. Lalu yang berikutnya kas bank SmartLink virtual account. Nah, untuk SmartLink virtual account di sini kita juga bisa menggunakan SmartLink yang ada di Accurate. Yang sekarang yang bisa terintegrasi adalah SmartLink BCA dan SmartLink UOB. Lalu yang berikutnya adalah SmartLink e-payment di sini. Nah, di sini kita juga bisa menghubungkan SmartLink e-payment ini. Contohnya yang sudah terintegrasi adalah Sendit di sini. Jadi kita bisa memudahkan proses pembayaran dan penerimaan penjualan dengan QRIS ataupun payment link. Jadi otomatis kalau memang kita ada penjualan, customer melakukan pelunasan menggunakan e-payment ini, secara otomatis Accurate Online akan membaca penjualan dan penerimaannya langsung lunas
Jadi karena sudah ada transaksi pelunasan, otomatis akan masuk ke Accurate Online menjadi lunas transaksinya dengan menggunakan aplikasi e-payment ini. Lalu yang berikutnya di bagian penjualan. Untuk penjualan, modulnya adalah penawaran, pesanan, pengiriman, uang muka, faktur, penerimaan, retur, kategori pelanggan, kategori penjualan, pelanggan, penyelesaian harga diskon, komisi, target penjualan, dan smarting e-commerce. Nah, di sini untuk penawaran penjualan kita bisa mulai dari penawaran penjualan, jadi kita memberikan penawaran kepada pelanggan atau customer barang-barang apa saja yang kita jual. Lalu yang berikutnya kita bisa melakukan adalah pesanan penjualan di sini. Untuk pesanan penjualan kita bisa melakukan input atas dasar penawaran yang telah kita keluarkan, apa saja penawarannya. Kita input pesanan penjualan, lalu yang berikutnya kita bisa melakukan adalah pengiriman pesanan, surat jalan, pengiriman DO untuk kita kirim barang ke pelanggan. Lalu yang berikutnya adalah uang muka penjualan. Nah, jika ada uang muka penjualan, kita bisa catat dulu adalah uang mukanya. Jadi misalkan kita melakukan penawaran tapi customer DP dahulu atau uang muka dahulu. Nah, itu bisa kita catat di bagian uang muka penjualan yang nantinya kita bisa cross-kan dengan fakturnya. Lalu yang berikutnya adalah faktur penjualan. Nah, di sini untuk faktur penjualan dari dasar surat jalan kita menagihkan invoice-nya, tagihannya ke pelanggan. Lalu yang berikutnya adalah penerimaan penjualan di sini. Untuk penerimaan penjualan kita juga bisa melakukan pelunasan atas dasar invoice yang dibayar oleh pelanggan. Lalu yang berikutnya adalah retur penjualan. Untuk retur penjualan di sini apabila kita ada melakukan retur atau istilahnya pelanggan retur karena barangnya rusak atau cacat. Nah, kita bisa melakukan retur ini, kita catat barang kita masuk, kita bisa mengembalikan uang pelanggan untuk kita keluarkan sebagai keluar dari kas kita. Lalu yang berikutnya adalah kategori pelanggan. Kita juga bisa melakukan pengkategorian pelanggan. Misalkan contoh kategori pelanggan umum, kategori pelanggan ekspor, dalam negeri, luar negeri, dan sebagainya. Nah, itu kita bisa tentukan di sini untuk kategori pelanggan. Lalu yang berikutnya adalah kategori penjualan di sini. Nah, untuk kategori penjualan kita juga bisa menentukan adalah kategori penjualannya. Misalkan contoh retail, grosir ataupun eceran. Nah, di sini kita bisa tentukan di sini retail, grosir, dan eceran. Saya ulang di sini. Kita bisa tentukan di sini untuk kategori penjualannya kita isi retail, grosir, dan eceran. Lalu yang berikutnya adalah pelanggan. Di sini kita juga bisa tentukan memasukkan adalah nama-nama pelanggannya. Yang berikutnya adalah penyesuaian harga. Untuk penyesuaian harga di sini kita bisa tentukan juga untuk harga ke pelanggan atau ke kategori penjualan, apakah harga grosir ataupun eceran ataupun retail. Nah, di sini kita bisa tentukan, ataupun misalkan kita ada penjualan per quantity. Kita jual barang A harga 10.000, kalau kita jual di atas 3 jadi 9.500. Nah, itu kita bisa tentukan di sini untuk harganya. Lalu yang berikutnya adalah komisi penjual. Di sini kita bisa tentukan juga adalah fee dari penjual yang dapat melakukan penjualan. Lalu yang berikutnya adalah target penjualan. Nah, di sini juga kita bisa tentukan juga adalah kita memberikan target ke penjual dengan tipe targetnya apa? Berdasarkan apa? Per barang, per kategori barang, per penjual, atau per bulan. Jadi kita bisa tentukan targetnya apa untuk masing-masing sales. Lalu yang berikutnya adalah Smart Link e-commerce di sini. Nah, di sini untuk Accurate Online juga bisa terintegrasi dengan marketplace. Nah, salah satu marketplace yang bisa di Accurate Online di bagian di sini bisa di Tokopedia, Bukalapak,
Shopee, JD.ID, Lazada, Elevania, Blibli, dan TikTok Shop. Nah, dari transaksi marketplace di sini kita bisa tarik data penjualannya masuk ke sistemnya Accurate Online. Nah, itu di Accurate Online sudah memberikan fasilitas bisa seperti itu untuk memudahkan kita menghasilkan laporan keuangan. Di bagian pembelian ada PO, penerimaan barang, uang muka, faktur, pembayaran, retur, harga pemasok, kategori pemasok, dan transfer pemasok. Untuk pesanan pembelian, kita juga bisa melakukan ini, PO ke supplier, untuk kita beli barangnya apa saja. Lalu yang berikutnya kita bisa melakukan penerimaan barang. Setelah kita melakukan penerimaan barang dari dasar PO yang telah kita buat, kita bisa memberikan uang muka ke supplier kalau memang kita memberikan uang muka ke supplier. Lalu yang berikutnya adalah faktur pembelian. Kita bisa dapat tagihan dari supplier atas dasar barang yang kita beli karena sudah melakukan penerimaan barang, surat jalannya. Lalu yang berikutnya adalah pembayaran pembelian. Kita di sini juga bisa melakukan pembayaran ke supplier untuk kita mengurangi hutang kita ke supplier. Lalu yang berikutnya adalah retur pembelian. Untuk retur pembelian di sini juga bisa kita melakukan retur karena barang yang kita beli rusak, kita kembalikan ke supplier. Nah, itu secara otomatis akan menjadi barangnya kita keluar, kita mendapat uang ganti dari supplier. Lalu yang berikutnya adalah harga pemasok di sini. Untuk harga pemasok di sini kita bisa tentukan adalah barang-barang yang istilahnya yang pernah kita beli dan itu setiap harinya harganya sama. Nah, di sini kita bisa tentukan adalah harga pemasoknya, harga suppliernya untuk kita beli barang. Lalu yang berikutnya untuk pembelian kategori pemasok. Nah, di sini juga bisa kita tentukan untuk kategori pemasoknya. Kita bisa mengklasifikasikan supplier kita, apakah supplier dari luar negeri ataupun dalam negeri dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah data supplier, data pemasok. Nah, di sini kita bisa tentukan nama-nama suppliernya siapa saja yang sebagai database kita punya. Lalu yang berikutnya di sini di bagian transfer pemasok. Nah, untuk transfer pemasok di sini adalah salah satu fitur yang ada di Accurate untuk memudahkan melakukan proses pembayaran ke pemasok atas transaksi faktur pembelian pada bisnis kita melalui rekening yang kita punya, sehingga kita tidak perlu melakukan transfer satu persatu ke rekening pemasok, namun bisa dilakukan pembayaran ke beberapa pembayaran sekaligus. Nah, ini akan tersambung dengan Smart Link yang tadi, yang di bagian kas bank di sini, Smart Link e-banking. Lalu yang berikutnya di bagian persediaan ada permintaan, pemindahan barang, penyesuaian persediaan, pekerjaan pesanan, penambahan bahan baku, penyelesaian, perintah stok opnam, hasil stok opnam, barang dan jasa, gudang, satuan barang, kategori pemenuhan pesanan, barang bergudang, dan barang stok minimum. Nah, untuk permintaan barang, orang gudang bisa melakukan permintaan barang untuk dibelikan barangnya, yang nantinya untuk bagian purchasing membelikan barang atas dasar orang gudang permintaan barang. Lalu yang berikutnya adalah pemindahan barang di sini. Untuk pemindahan barang kita bisa memindahkan masing-masing gudang dari gudang A ke gudang B. Jadi stoknya akan berpindah, tapi untuk keseluruhan stok jadi satu. Lalu yang berikutnya adalah penyesuaian persediaan. Untuk penyesuaian persediaan di sini adalah kita bisa melakukan adjustment stock yang dimana jika ada selisih
antara stok fisik dengan stok realnya, nyatanya. Nah, untuk sistem persediaan di sini, kalau kita tidak menggunakan memerintahkan op6, jadi langsung kita melakukan mengadjust barangnya. Akan tetapi, apabila kita menggunakan stok op6, kita bisa menggunakan perintah stok op6 ini. Nah, untuk perintah stok op6 di sini, kita bisa memberikan informasi ke bagian orang gudang untuk kita melakukan stok op6 atas gudang tersebut. Selama untuk gudang tersebut tidak bisa melakukan op6, tidak bisa melakukan penjualan atas gudang tersebut. Jadi sampai selesai dulu untuk stok op6-nya, perintahnya, baru keluar hasil stok op6-nya, baru kita bisa melakukan penjualan atas di gudang tersebut. Lalu yang berikutnya adalah pekerjaan pesanan. Nah, di sini berfungsi kita bisa melakukan merubah suatu bentuk. Jadi contoh, kita mempunyai tepung, telur, dan air menjadi adalah roti, barang jadinya. Nah, di sini persediaan pekerjaan pesanan adalah salah satu fitur yang ada di Accurate Online yang dimana kita bisa melakukan produksi secara sederhana, merubah bentuk dari barang A menjadi barang B. Di bagian pekerjaan pesanan kita bisa input adalah bahan baku yang kita pakai. Setelah kita input pekerjaan pesanannya, apabila kita ada penambahan bahan baku, Accurate Online menambahkan fitur penambahan bahan baku untuk apa? Untuk apabila kita melakukan proses produksi, tiba-tiba kita ada penambahan bahan baku yang dimana nanti secara nilainya akan menambah HPP-nya. Nah, di sini kita bisa melakukan input penambahan bahan baku. Lalu yang berikutnya adalah penyelesaian pesanan. Nah, di sini untuk penyelesaian pesanan dari pekerjaan pesanan yang kita buat untuk bahan baku yang kita keluar, penambahan bahan baku. Untuk penyelesaian pesanan di sini adalah finishingnya, barang jadinya. Barang jadinya berapa yang nantinya otomatis akan menghitung nilai harga pokoknya, HPP-nya. Untuk perintah stok op6 tadi sudah saya sebutkan tadi, jadi kita bisa memerintahkan orang gudang untuk kita melakukan op6 di gudang tersebut. Selama op6 itu belum selesai, kita tidak bisa melakukan penjualan dan keluar barang dari gudang tersebut sampai dia selesai, sampai keluar adalah hasil stok op6-nya. Lalu yang berikutnya adalah barang dan jasa. Untuk barang dan jasa di sini adalah kita bisa menginputkan semua barang-barang yang kita punya, apa saja. Lalu yang berikutnya adalah gudang di sini. Untuk gudang kita juga bisa menambahkan gudang-gudang yang kita punya. Accurate juga bisa adalah multi gudang juga. Lalu yang berikutnya adalah satuan barang. Di sini kita juga bisa menentukan adalah multi satuannya, barang-barangnya apa saja satuannya, kilo, pieces, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah kategori barang. Di sini untuk kategori barang kita juga bisa mengklasifikasikan masing-masing kategori barangnya. Jadi misalkan contoh kita jualan makanan, kita bisa tentukan untuk kategori barangnya adalah kategori makanan untuk yang frozen ataupun yang non frozen ataupun yang lainnya. Jadi kita bisa mengklasifikasikan kategori barangnya. Ataupun contoh juga kategori barang di bidang elektronik. Misalkan kita punya ada AC, ada mesin cuci, ada microwave. Nah, itu kita bisa tentukan per masing-masing kategori barangnya. Lalu yang berikutnya adalah pemenuhan pesanan di sini. Nah, di sini untuk pemenuhan pesanan adalah kita bisa melihat di gudang tersebut barang-barang yang kita statusnya apa, kita bisa lihat untuk apakah order yang dari customer ini memenuhi enggak untuk pesanannya. Lalu yang berikutnya adalah barang stok minimum. Nah, di sini kita juga bisa lihat adalah stok minimum yang diinformasikan oleh Accurate yang harus kita order. Apa saja? Nah, di sini yang berikutnya adalah persediaan. Aset tetap.
Nah, di sini kita juga bisa mencatat aset tetap kita apa saja yang kita punya, gedung, kendaraan, ataupun peralatan. Kita bisa catat di aset tetap di sini. Kita bisa inputkan untuk metode penjualannya apa, lalu kuantitinya berapa, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah kategori aset di sini. Nah, untuk kategori asetnya sebagai apa dia di sini? Apakah gedung, apakah kendaraan? Jadi kita kayak semacam mengklasifikasikan aset kita apa saja untuk kategorinya. Lalu yang berikutnya kategori aset tetap pajak. Ini lebih ke arah aset yang kita kelola atau yang kita punya yang kita laporkan ke pajak untuk kategorinya. Lalu yang berikutnya adalah perubahan aset tetap. Nah, di sini kalau ada perubahan, kita bisa catat untuk perubahannya. Lalu yang berikutnya adalah disposisi aset tetap di sini. Jadi, yang dimaksud disposisi itu adalah apabila kita melakukan penjualan atas aset tersebut. Nah, kita mau akui sebagai apa untuk akunnya? Apakah kita menjual ini untung ataukah rugi? Nah, kita bisa setting di sini di bagian disposisi aset tetap. Lalu yang berikutnya adalah pindah aset. Untuk pindah aset kita bisa memindahkan aset kita ke tempat yang lain. Jadi misalkan contoh kita punya beberapa cabang, aset yang kita punya di kantor utama kita mau pinjamkan ke cabang asetnya. Nah, di sini kita bisa pindah aset dari aset pusat ke aset cabang. Lalu yang berikutnya adalah aset perlokasi. Nah, di sini untuk aset perlokasi kita bisa menentukan adalah aset kita ini di lokasi yang mana untuk asetnya, apakah di kantor utama atau di cabang di sini. Tinggal kita pilih asetnya di sini. Kita bisa lihat di sini untuk asetnya di mana. Oh, di gudang Surabaya asetnya, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah Smarting Tax. Nah, di sini Accurate juga menyediakan untuk pelaporan pajak secara otomatis. Jadi tinggal di setting untuk penomoran faktur pajaknya, kita bisa import datanya Accurate ini untuk transaksi pajaknya, PPN keluaran dan PPN masukannya langsung akan masuk ke programnya e-faktur. Jadi kita nggak perlu lagi input 2 kali. Lalu yang terakhir adalah di bagian laporan. Nah, di sini untuk laporan ada berbagai macam, ada laporan keuangan, buku besar, kas bank, piutang, penjualan, hutang, pembelian, stok, gudang, histori pekerjaan pesanan, aset, pajak, dan sebagainya. Jadi report-report yang kita butuhkan, laporan neraca laba rugi, ada semua di sistemnya Accurate Online. Lalu yang berikutnya kita juga menentukan adalah bukti potong untuk PPh pasal 21, 23, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPh pasal 15. Cukup sekian demo terkait Accurate Online, modul dan fiturnya. Apabila Bapak Ibu ingin lebih tahu, ingin dan lebih detail tentang Accurate Online dan ingin diskusi dengan kita, silakan menghubungi saya Radit di nomor telepon 0856 340 1097. Cukup sekian, terima kasih.